Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan yang baru saja dikutip, salah satu tujuan argumen Smith adalah untuk menunjukkan disposisi manusia dan kesesuaiannya dengan masyarakat. Jelaslah bahwa analisis ini sangat bergantung pada adanya kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam sifat manusia yang membuat manusia condong ke masyarakat. Kecenderungan seperti perasaan sesama dan keinginan untuk mendapatkan persetujuan dari saudara-saudaranya. Oke, jadi manusia itu pada akhirnya dia akan mencoba untuk mendekat kepada satu komunitas. Namun, seperti yang kita amati sebelumnya, mendekat kepada satu komunitas mencoba untuk mencocokkan diri dengan kondisi komunitas tersebut. Namun, seperti yang kita amati sebelumnya, Smith mengkritik Hudson karena gagal membeli bobot pada kecenderungan egois manusia dan fakta bahwa setiap orang jauh lebih tertarik pada apapun yang menjadi perhatian dirinya sendiri dibandingkan pada apa yang menjadi perhatian orang lain. Oke. Ini titik keegoisan manusia yang dikemukakan oleh Smith bahwa setiap manusia, setiap individu itu memiliki ketertarikan yang lebih tinggi pada apa yang dia inginkan dibandingkan pada keinginan manusia umum. Pengakuan atas fakta ini menimbulkan dua masalah bagi Smith. Pertama, ia mencatat bahwa karena manusia cenderung lebih sadar akan dirinya sendiri dibandingkan orang lain, kecenderungan umum untuk mendapatkan persetujuan dari sesamanya mungkin tidak cukup untuk menjamin kendali atas tindakan dan nafsunya. Kedua, ia mengamati bahwa karena laki-laki secara aktif mengejar tujuan-tujuan tertentu, dengan tujuan memperbaiki posisi material atau sosialnya, maka individu tersebut dapat bertindak dengan cara yang menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi orang lain. Kita mungkin akan menangani masalah-masalah ini secara bergantian. 1. Seperti yang telah kita catat, individu yang berusaha membuat penilaian mengenai kepantasan tindakannya sendiri tidak dapat melakukan hal lain dengan cara lain, kecuali dengan berusaha melihatnya dari sudut pandang orang lain. Apakah tindakan kita pantas atau tidak? Satu-satunya cara untuk melihatnya adalah dengan melihat seakan-akan kita adalah orang lain yang melihat tindakan itu. Berarti kita menilai diri kita sendiri. Berdasarkan argumen Smith, ada dua kesempatan di mana kita cenderung memikirkan perilaku kita sendiri dan ketika kita berusaha untuk melihatnya dari sudut pandang orang yang tidak memihak. Pertama, saat kita akan bertindak, dan kedua, setelah kita bertindak. Jadi, oke. Ketika kita melakukan sesuatu, kita akan memikirkan itu sebelum kita bertindak dan setelah kita melakukan tindakan itu. Dalam kasus tersebut, Smith berpendapat bahwa penilaian kami cenderung bersifat parsial, yaitu kurang objektif dibandingkan yang diperlukan untuk menghasilkan penilaian yang akurat. Sehubungan dengan kejadian pertama, Smith menyatakan, ketika kita akan bertindak, keinginan yang besar jarang membuat kita mempertimbangkan apa yang kita lakukan dengan keterus-terangan orang yang acuh tak acuh. Mengenai kesempatan kedua, ia mengamati sangat tidak menyenangkan untuk berpikir buruk tentang diri kita sendiri, sehingga kita dengan sengaja berpaling dari keadaan-keadaan yang mungkin membuat penilaian tidak menguntungkan. Oke, komentarnya di sini bisa jadi karena kita tidak suka menilai diri kita salah, maka pada akhirnya kita tidak menilai diri kita sendiri. Maka di situ muncul bias gitu dari tindakan kita setelah kita melakukan loh ya. Ini bukan sebelum. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, jika ada kecenderungan bahwa itu adalah tindakan yang salah menurut kita, karena kita tidak nyaman dengan rasa salah itu, maka pada akhirnya kita tidak menilainya. Kita tidak mengatakan bahwa itu salah. Di sini biasnya. Singkatnya, kita menderita bahaya delusi diri atau penipuan diri sendiri, dan Smith melanjutkan dengan cara yang digaungkan oleh Robert Burns dengan menyatakan bahwa, ini kan delusi seperti yang saya sampaikan tadi, penipuan diri ini menganggap bahwa apa yang sudah kita lakukan tadi itu biasa aja, padahal itu sesuatu yang salah, kelemahan fatal umat manusia.
adalah sumber dari separuh gangguan kehidupan manusia. Sumber dari separuh gangguan kehidupan manusia. Kita menipu diri kita, kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita menganggap itu bukan suatu kesalahan karena tidak nyaman menghakimi, tidak nyaman kita dihakimi oleh suatu kesalahan. Itu adalah sumber separuh gangguan kehidupan manusia. Separuh lainnya apa dong? Jika kita melihat diri kita dari sudut pandang orang lain, atau mereka akan melihat jika mereka mengetahui segalanya, maka reformasi pada umumnya tidak dapat dihindari. Jika tidak nyaman merasa dihakimi, itu adalah setengah dari gangguan kehidupan manusia, berarti setengahnya lagi itu masalah-masalah yang lain gitu. Menarik, saya kira. Dia membenarkan dirinya ketika melakukan satu kesalahan. Membenarkan apa yang sebenarnya dia tahu bahwa itu salah. Tapi dia menipu dirinya sendiri. Agar menyenangkan buat dia. Jelaslah, mengingat adanya kelemahan fatal ini, bahwa dalam kasus-kasus tertentu, disposisi umum untuk mencari persetujuan dari rekan-rekan kita mungkin merupakan sumber kendali yang tidak memadai. Namun dalam model Smith, masalah yang timbul sebagian diselesaikan dengan memperkenalkan konsep aturan umum moralitas atau perilaku. Oh, ini berkaitan dengan yang sebelumnya kita membahas bahwa Adam Smith itu tidak mempercayai penuh bahwa manusia itu bisa mengatur dirinya sendiri. Bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan mampu untuk mengatur dirinya sendiri tanpa ada batasan hukum. Nah, ini tadi. Kenapa si Adam Smith itu tadi menganggap bahwa manusia tidak mampu jika tidak ada hukum. Artinya dilepas begitu saja. Ini dilepas begitu saja dalam keadaan anarkisme gitu. Karena ada bias ini tadi gitu. Oke, kita lanjut. Aturan-aturan ini dianggap Smith sangat bermanfaat dalam mengoreksi kesalahan penafsiran tentang cinta diri. Dan selanjutnya berargumentasi bahwa tanpa aturan-aturan tersebut tidak ada orang yang berperilaku yang perilakunya dapat diandalkan. Aturan-aturan tersebut memberi kita gambaran tentang apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan atau dihindari, dan dengan demikian memberikan individu panduan atau tolak ukur yang dengannya ia dapat setiap awal mengukur kepastian, kepantasan perilakunya sendiri. Jadi moral dan etika itu seharusnya dibentuk. Menurut Smith, itu dibentuk. Sehingga nantinya manusia akan menyesuaikan, mencocokkan dirinya berdasarkan moral yang dibentuk. Kita pause dulu, ada gangguan suara lagi. Oke. Dapat diamati bahwa penjelasan Smith tentang asal-usul aturan-aturan umum ini tidak melibatkan prinsip apapun selain prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Sebagaimana telah kita ketahui, manusia mampu mengambil keputusan dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan kekuatan perasaan, refleksi, dan imajinasinya. Smith hanya berargumen atas dasar ini bahwa aturan-aturan umum mengenai apa yang pantas dan tidak pantas adalah hasil dari pengamatan kita yang terus-menerus terhadap perilaku orang lain. Jika sesuatu itu dilakukan berulang-ulang, maka kita bisa mengamati itu pantas atau tidak untuk dilakukan. Secara khusus, Smith berpendapat bahwa pengetahuan tentang kasus-kasus tertentu memungkinkan manusia dengan menggunakan kemampuan nalar dan teknik induksinya untuk menyusun aturan-aturan umum tentang keadilan dan moralitas hukum positif. Aturan yang berfungsi untuk memandu dan mengendalikan perilakunya. Oke. Dengan demikianlah, aturan-aturan umum moralitas terbentuk. Hal-hal tersebut pada akhirnya didasarkan pada pengalaman tentang apa khususnya kemampuan moral kita, perasaan alami kita akan manfaat dan kepantasan yang disetujui atau tidak disetujui. Kami pada awalnya tidak menyetujui atau mengutuk tindakan tertentu karena setelah diperiksa, hal-hal tersebut tampak sesuai atau tidak sesuai dengan aturan umum tertentu. Aturan umum sebaliknya dibentuk berdasarkan pengalaman.
bahwa semua tindakan tertentu atau dalam keadaan tertentu disetujui atau tidak disetujui. Perlu juga diperhatikan bahwa penghormatan terhadap prinsip-prinsip umum ini biasanya dijamin, menurut argumen Smith, melalui keinginan manusia untuk layak mendapat persetujuan, melalui suara manusia di dalam dada, yang bersekutu dengan opini yang pertama kali terkesan oleh alam, dan kemudian ditegaskan melalui penalaran dan filsafat bahwa aturan moralitas yang penting ini adalah perintah dan hukum Tuhan. Jika memang aturan moralitas itu dibentuk oleh nalar manusia tentang mana yang pantas, mana yang tidak pantas dilakukan, maka bisa aja terjadi pada setiap wilayah manusia memiliki aturan moralitasnya sendiri yang itu berbeda antar wilayah. Misal, aturan moralitas di Inggris sana bisa jadi berbeda dengan aturan moralitas yang ada di Indonesia. Terus, poin apa yang membuat aturan moralitas di Inggris misal lebih baik daripada aturan moralitas di Indonesia? Kalau dulu mungkin dilakukan dengan cara perang ya. Jika terjadi perang antara dua bangsa, mana bangsa yang menang, dialah yang berhak menentukan ini loh aturan yang sesuai atau tidak. Maka moralitas kita sebenarnya masih terjadi refleksi dari moralitas hukum Belanda. Karena artinya masih ada refleksi moralitas hukum Belanda dalam tatanan moralitas kita. Karena kita dijajah sama Belanda kan. Nah, hukum juga diatur oleh orang-orang Belanda itu. 2. Persoalan utama kedua muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, yaitu seorang yang cenderung secara aktif mengejar tujuan-tujuan yang akan menimbulkan kekaguman dari rekan-rekannya. Benar? Keuntungan yang kita usulkan melalui tujuan besar kehidupan manusia yang kita sebut memperbaiki kondisi kita. Ini tanda tanya. Sebentar. Keuntungan apa yang kita usulkan melalui tujuan besar kehidupan manusia yang kita sebut memperbaiki kondisi kita? Diperhatikan. Jawabannya diulang. Kalau properti, lokasi. Jika ini pertanyaannya adalah, apa keuntungan yang dia dapatkan manusia dari memperbaiki sikap kita? Memperbaiki kondisi dan sikap kita. Keuntungannya adalah diperhatikan, menjadi perhatian utama. Apakah itu keuntungan? Bisa jadi enggak, karena ada beberapa orang yang tidak suka ranah privasinya diganggu karena diperhatikan oleh orang lain. Tapi bisa jadi iya, karena ada beberapa orang, atau mungkin banyak orang yang menganggap bahwa diperhatikan oleh orang lain itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Oke. Itulah manfaat yang bisa kita usulkan darinya. Meskipun Smith mampu memandang objek-objek tersebut dengan pandangan yang tidak seperti filsuf, dia menyadari bahwa objek-objek tersebut alami bagi manusia dan secara tidak langsung menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas. Produktif dalam dorongan untuk memperbaiki kondisi kita membawa serta perkembangan kekuatan-kekuatan produktif dalam arti ekonomi, ia merasa ada penipuan dalam proses ini. Karena kemudahan yang kita bayangkan akan didapat dari kekayaan dan kedudukan jarang kita sadari, namun ia menambahkan bahwa, ini argumen Smith di buku pertamanya, adalah jika alam memaksakan hal ini kepada kita. Penipuan inilah yang membangkitkan dan terus menggerakkan industri umat manusia. Hal inilah yang pertama-tama mendorong mereka untuk mengolah tanah, membangun rumah, mendirikan kota, dan persemakmuran, serta menemukan dan membuktikan semua ilmu, pengetahuan, dan seni yang memuliakan dan memperindah kehidupan manusia yang telah mengubah keseluruhan muka bumi, telah mengubah hutan alami menjadi dataran yang nyaman dan subur, dan menjadikan lautan yang tandus dan tanpa jejak sebagai sumber penghidupan baru dan jalur komunikasi yang luas ke berbagai bangsa di bumi. Artinya,
Berdasarkan penipuan ini, apa penipuannya? Saya nggak get it deh. Saya ulang lagi beberapa titik. Meskipun Smith mampu memandang objek-objek tersebut dengan pandangan yang tidak seperti filsuf, dia menyadari bahwa objek tersebut alami bagi manusia dan secara tidak langsung menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas. Produktif dalam hal ini dorongan untuk memperbaiki kondisi kita membawa serta perkembangan kekuatan produktif. Bukan ini. Mungkin yang dimaksud Adam Smith itu adalah penipuan tentang diri sendiri tadi ya. Penipuan tentang jika seseorang melakukan suatu kesalahan gitu, lalu karena dia tidak suka dianggap salah bahkan oleh dirinya sendiri, maka dia menipu dirinya sendiri dan menganggap bahwa tindakannya itu tadi bukanlah suatu kesalahan. Oke, coba kita gabungkan gitu. Penipuan inilah yang mengakibatkan dan terus menggerakkan industri umat manusia. Oke. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Artinya karena hal itu tadi, maka manusia berkembang. Manusia membangun rumah. Oh, oke, bisa jadi dari sudut pandang yang ini. Bahwa ketika manusia merusak alam, sebenarnya manusia menyadari bahwa itu salah. Tapi karena dia tidak senang disalahkan atas perilaku yang sudah dia lakukan, maka dia terus melakukan hal itu. Maka dia terus-menerus melakukan hal itu. Dengan begitu, karena dia melakukan hal itu, maka dia membangun rumah, dia mendirikan kota, membuat persemakmuran. Berarti perkembangan hidup manusia itu didasarkan pada aspek yang berkebalikan dengan moralitas pada dasarnya. Kita lanjutkan. Argumen ini penting bukan hanya karena hal ini menunjukkan bahwa tujuan tindakan yang mementingkan diri sendiri mempunyai referensi sosial terhadap mempunyai referensi sosial, tetapi juga karena hal ini secara langsung relevan dengan perlakuan Smith terhadap ilmu ekonomi dan analisisnya mengenai kemajuan bertahap manusia dari kasar ke kemajuan bertahap negara yang beradab. Namun, untuk tujuan kita saat ini, argumen ini sangat penting karena memungkinkan Smith untuk menunjukkan bahwa kepentingan individu adalah sumber subur perselisihan sipil. Oke, masuk akal. Jadi, jika ada pertentangan di antara dua warga sipil, biasanya pertentangan itu adalah karena kepentingan individu yang berbeda di antara keduanya. Saya pernah dengar, mungkin ini dari Marcus Aurelius atau Julia Caesar, saya lupa, bahwa tidak ada permusuhan atau peperangan atau perselisihan, yang ada hanyalah kepentingan yang berbeda. Mungkin bisa jadi pandangan Smith ini dipengaruhi oleh pandangan Julia Caesar itu tadi. Kita bacakan pandangannya. Tempat, objek besar yang memecah belah istri para anggota dewan adalah akhir dari separuh kerja keras hidup manusia dan merupakan penyebab dari semua kekacauan dan kesibukan, semua pemerkosaan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh keserakahan dan ambisi di dunia ini. Oke. Kita lanjut. Mengingat manusia adalah makhluk yang aktif, yang cenderung mengejar tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, maka timbullah dua macam masalah. Pertama, ada kemungkinan bahwa meskipun laki-laki pada umumnya bisa memperhatikan kepentingan orang lain, namun laki-laki tertentu mungkin tidak. Oke, ini dari tadi disebut laki-laki. Bisa jadi ini umum, karena dalam bahasa Inggris kan a man gitu. Maka diartikan dalam bahasa Indonesianya laki-laki saja gitu. Bisa jadi kalau di bahasa Arab itu jika disebutkan rojulun laki-laki, maka itu berlaku umum, juga berlaku untuk perempuan. Tapi bisa jadi juga karena buku ini ditulis di tahun 1700, pada saat itu belum ada gerakan feminisme, mungkin
Saya kurang tahu gerakan feminisme itu dimulai kapan. Saya kira belakang-belakang hari ini deh baru dimulai. Jadi di tahun 1700 pandangan perempuan itu belum dianggap. Yang bisa membuat satu keputusan itu adalah laki-laki pada tahun itu, pada tahun abad 17 itu. Tapi kita bisa gunakan acuan ini umum ya, artinya karena sekarang ini maupun laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa mengambil keputusan, bisa membuat suatu keputusan. Jadi saya kira jika saya sebutkan laki-laki di sini, maka itu merujuk pada umum untuk memahami tafsirannya. Pertama, ada kemungkinan bahwa meskipun laki-laki pada umumnya bisa memperhatikan kepentingan orang lain, namun laki-laki tertentu mungkin tidak. Ada orang yang bisa saja dia empati kepada orang lain, memikirkan orang lain, tapi nggak semua orang seperti itu. Ada juga yang tidak. Ada juga laki-laki yang nggak seperti itu. Kedua, ada kemungkinan bahwa bahkan dalam kasus-kasus di mana individu secara umum menyadari perlunya merendahkan arogansi cinta diri sendiri, ia mungkin gagal melakukannya dalam kasus-kasus tertentu. Kedua, mungkin ini menghasilkan dua kasus yang berbeda namun terkait. Di satu sisi, individu tertentu mungkin melakukan tindakan yang kurang patut namun tidak berdampak pada kesejahteraan orang lain. Dalam hal ini akan terjadi pelanggaran terhadap kaidah moralitas kompositif. Mungkin melakukan tindakan yang kurang patut namun tidak berdampak pada kesejahteraan orang lain. Oke. Aturan-aturan yang tidak dapat ditegakkan secara ketat dan yang ketaatannya bergantung sepenuhnya pada batasan yang diterapkan oleh individu terhadap diri mereka sendiri. Di sisi lain, laki-laki tertentu mungkin melakukan tindakan yang kurang pantas dan juga memiliki konsekuensi yang menyakitkan bagi laki-laki lain. Dalam kasus-kasus seperti ini, akan terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan. Aturan-aturan yang sebagian bergantung pada pengekangan yang diterapkan oleh individu terhadap diri mereka sendiri, namun ketaatannya dijamin oleh fakta bahwa aturan-aturan tersebut dapat ditegakkan. Kami dapat menangani permasalahan ini secara bergantian. Ini beberapa contoh kasus yang banyak terjadi bahwa walaupun sudah ada aturan, tetap saja seringkali seorang individu itu melanggar batasan-batasan aturan tersebut. Dengan argumen Smith, kecenderungan umum kita untuk mematuhi aturan keadilan didasarkan pada perasaan sesama secara umum yang kita miliki terhadap setiap orang hanya karena dia adalah sesama makhluk hidup. Seperti yang telah kita lihat, perasaan sesama adalah dasar dari emosi simpatik penonton. Mengingat hal ini, Smith berpendapat bahwa simpati yang kita rasakan terhadap orang yang menderita secara alami menyebabkan kita membenci tindakan yang bertanggung jawab. Demikianlah individu. Saya ulangin. Mengingat hal ini, Smith berpendapat bahwa simpati yang kita rasakan terhadap orang lain menderita secara alami menyebabkan kita membenci tindakan orang yang bertanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab maksudnya ya. Kita lanjut dulu. Ini ada komentar Smith, tulisan yang asli. Dalam perlombaan untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan hak istimewa, mungkin berlari sekuat tenaga dan membebani setiap saraf dan otot untuk mengungguli semua pesaingnya. Tetapi jika dia harus menjatuhkan atau menjatuhkan salah satu dari mereka, maka kesenangan para penonton akan berakhir. Ini merupakan pelanggaran fair play yang tidak bisa mereka akui. Jadi Smith mengimajinasikan bahwa kekayaan, kehormatan, dan hak istimewa, mungkin seperti kekuasaan itu, seakan-akan manusia menganggap itu sebagai suatu perlombaan. Cuman terkadang dalam perlombaan akan ada salah satu pihak yang melakukan kecurangan, seperti menjatuhkan salah satu dari mereka. Mungkin itu bukan dianggap curang, tapi dianggap pelanggaran, sehingga perbuatan-perbuatan seperti itu menjadi tidak menyenangkan. Tapi karena sudah itu terjadi dan mereka yang melakukan pelanggaran itu
Mereka tidak mengakui bahwa itu adalah suatu kesalahan. Kebencian penonton mungkin tidak cukup untuk mengendalikan tindakan individu secara efektif. Sanksi tertentu diperlukan. Sanksi yang menurut argumen Smith ada 3 jenis utama. Oke, ini sanksi apabila terjadi pelanggaran antara satu individu terhadap individu lainnya. Ada 3 sanksi. Yang pertama, Smith berpendapat bahwa tindakan ketidakadilan, yaitu tindakan yang mempunyai kecenderungan menyakitkan, umumnya menimbulkan penyesalan di pihak yang melakukannya. Perasaan yang terbentuk dari rasa malu akibat tindakan yang tidak pantas di masa lalu, kesedihan atas dampaknya, rasa kasihan bagi mereka yang menderita karenanya, dan rasa takut akan kebencian yang diprovokasi secara wajar dari semua makhluk sosial. Oke. Yang pertama sanksinya adalah penyesalan. Yang kedua, Smith menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang cenderung tidak adil dan terutama tindakan-tindakan yang mempengaruhi kehidupan, kebebasan, atau harta benda orang lain kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketakutan alami manusia terhadap hukuman di akhirat. Smith berpendapat bahwa kepercayaan seperti ini wajar bagi manusia dan menjelaskan fakta bahwa dalam setiap agama dan setiap takhayul yang pernah ada di dunia, ada Tartarus dan juga Elysium, sebuah tempat disediakan untuk hukuman orang fasik dan juga pahala orang benar. Oke, hukum yang pertama tadi adalah penyesalan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, manusia ini cenderung kepada agama ya, ada surga dan neraka gitu. Jadi hukuman yang kedua adalah manusia menganggap bahwa ketika dia melakukan satu bentuk kejahatan atau ketidakbaikan, maka nantinya dia akan dihukum, dan jika dia melakukan kebaikan maka dia akan diberikan ganjaran berupa surga. Dan hampir setiap agama ada surga dan nerakanya. Sehingga hukum pertama tadi itu adalah penyesalan dari dalam hatinya, berarti dia menyadari bahwa itu salah sebenarnya. Yang kedua adalah ketakutan tentang neraka dan keinginan tentang surga. Yang ketiga belum. Lanjut dulu. Akan menjadi jelas bahwa meskipun sanksi-sanksi ini dapat memberikan sumber-sumber pengendalian yang penting, terus yang ketiga mana dong? Sanksi-sanksi ini dapat memberikan sumber-sumber pengendalian yang penting, namun keduanya tidak cukup untuk menjamin adanya pengendalian. Oh ya, ini baru 2. Smith kemudian menambahkan sumber ketiga dengan berargumentasi bahwa perasaan kebencian kita yang alami terhadap tindakan ketidakadilan membawa serta persetujuan yang sama alaminya terhadap hukuman. Semua orang, bahkan yang paling bodoh dan tidak berpikir panjang, membenci penipuan, pengkhianatan, dan ketidakadilan, dan senang melakukan tindakan yang tidak adil. Lihat, mereka dihukum. Setidaknya di dunia ini, kecenderungan untuk persetujuan kita terhadap hukumanlah yang mencegah kita melakukan tindakan ketidakadilan. Meskipun sekali lagi hal ini muncul sebagai kondisi yang perlu dan bukan kondisi yang cukup untuk melakukan tindakan yang tidak adil, mempertahankan keadaan sosial. Oke. Yang pertama tadi adalah penyesalan, yang kedua adalah surga neraka, yang ketiga tadi adalah karena ada menjadi contoh buruk gitu. Karena setidaknya jika seseorang dihukum karena sesuatu yang dia lakukan itu salah, lalu dia dihukum, orang lain akan menganggap bahwa hukuman itu tadi adalah sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Berarti yang ini adalah pencegahan yang berdasarkan naluri seseorang tidak menyenangi hukuman. Kondisi terakhir yang diperlukan sebagaimana dicatat Smith dalam sistem hukum positif yang mewujudkan konsepsi kita tentang aturan keadilan dan dikelola oleh suatu sistem pemerintahan atau magistrasi. Ini kutipan dari Adam Smith dari buku pertamanya. Karena pelanggaran terhadap keadilan adalah hal yang tidak akan pernah dipatuhi oleh manusia satu sama lain, maka hakim publik harus menggunakan kekuatan negara persemakmuran untuk menegakkan praktik kebajikan ini. Tanpa tindakan pencegahan ini, masyarakat sipil akan menjadi sebuah skema pertumpahan darah dan kekacauan, chaos. Setiap orang akan melakukan balas dendam kapanpun dia merasa dirugikan. Menurut Adam Smith, jika hakim tidak melakukan tugasnya dengan baik, tugasnya dengan benar,
maka yang terjadi adalah masyarakat sipil akan mengangkat hukumnya sendiri, membuat hukumnya sendiri. Jadi setiap orang akan melakukan balas dendam kapanpun dia merasa dirugikan. Itu adalah konsekuensi jika hukum di suatu negara sedang tidak baik-baik saja. Jika terjadi hal itu, oke. Dengan tambahan ini, modal dasar Smith tampaknya sudah lengkap. Saya pikir ada benarnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan misal membalas dendam, itu karena bisa jadi menurut Adam Smith itu terjadi karena dia merasa tidak mendapat keadilan dari si hakim atau dari hukum yang ada. Ini seperti yang saya baca di kutipan dari John Locke. Siapa namanya? Ada Locke-nya gitu, saya lupa. Satu filsuf, bahwa jika hakim ataupun alat-alat keadilan itu tadi tidak dapat menegakkan keadilan, maka ada kemungkinan bahwa manusia itulah yang keadilan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Artinya individu-individu itu akan membuat kerangka keadilannya sendiri dan menerapkannya sendiri di luar kerangka hukum. Bahwa Indonesia mungkin main hakim sendiri. Oke, menarik. Masih panjang. Kita sudah sampai sini.